Pajak itu merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Kenapa sangat krusial? Karena hampir sebagian besar penerimaan kita itu berasal dari pajak. Seandainya sudah dilaporkan, kita percaya saja. Kecuali kalau misalnya kita menemukan adanya bukti lain. Penghasilan yang dia laporkan SPT tahunan dia itu ternyata berbeda. Kadang kita nggak ngerti juga betul, gitu, betul, ada WP yang nggak ngerti. Iya. Teman-teman di luar sana nih yang mau lapor, kalau misalnya emang nggak paham bisa langsung tanya ke petugas pajak. Jadinya nanti nggak ada tuh bayar-bayar sanksi atau denda-denda. Kalau terkait Cortex gimana tuh Pak? Cortex. Selamat datang di Suara Beta, podcastnya Sobat Beta. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dila Febriza Yusron, yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Nah Sobat Beta, kali ini podcastnya spesial banget nih, karena kita akan membicarakan terkait tema yang krusial dalam hal penerimaan negara, yaitu tentang perpajakan. Nah, yang bikin makin spesial adalah bintang tamunya tentunya. Jadi narasumber kita kali ini adalah contoh nyata dari kebijakan cross function Kemenq 1, yaitu mutasi lintas antar unit eselon 1, yang mana narasumber kita ini sebelumnya berasal dari instansi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Lalu karena mendapatkan kebijakan cross function tadi, jadi beliau sekarang sejak tahun 2024 menjabat sebagai pejabat eselon 4 di instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tepatnya sebagai Kepala Seksi PDAD atau Pengelola Data dan Administrasi Dokumen di Kantor Bea Cukai Tangerang. Pastinya udah pada penasaran kan? Jadi siapin teh atau kopi kalian, karena inilah Suara Beta. Langsung aja nih Sobat Beta, siapa narasumber kita pada episode kali ini? Tepuk tangan langsung kepada Bapak Ajat Sudrajat. Halo semua Sobat Beta. Nah ini dia Bapak Ajat Sudrajat. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Dila? Alhamdulillah baik juga. Everything is good ya Pak? Everything is good. Everything is good. Oke. Jadi Pak, ini pada podcast kali ini nih kita akan membahas hal yang agak krusial ya terkait penerimaan negara nih, yaitu perpajakan. Karena Bapak sebelumnya ini kan sebagai Kepala Seksi di instansi Direktorat Jenderal Pajak. Betul, ya Pak? Dila. Betul ya Pak. Iya. Jadi yang menjadi pertanyaan tentunya bagi masyarakat in general, yaitu sebenarnya penerimaan perpajakan itu apa sih Pak? Dan kenapa hal tersebut menjadi krusial bagi APBN kita? Oh iya. Jadi gini Dila, jadi kita kembalikan ke definisi dulu ya. Jadi pajak itu merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang itu dikenakan pajak, kalau itu terkait dengan perpajakan yang biasa kita pungut, misalkan ada pajak negara, ada pajak daerah gitu kan. Nah, perpajakan yang pusat ini itu setiap kali dilakukan pungutan itu tentunya didasarkan pada undang-undang. Jadi nggak bisa kita semena-mena misalnya kita buat kamu dipajakin misalnya gitu. Nah, itu nggak boleh karena berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dan tidak ada kontribusi langsung dengan mereka sendiri yang dipungut pajaknya. Jadi berbeda halnya misal dengan retribusi. Contohnya misalnya kalau Dila itu ke mall gitu kan, pasti kan parkir tuh kendaraan. Nah itu kan langsung mendapatkan mendapatkan manfaat langsung, misalnya mendapatkan tempat parkir. Nah sementara kalau pajak tuh enggak. Jadi kalau pajak itu jadi kontribusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah berupa misalnya pembangunan jalan, jembatan dan sebagainya kayak gitu. Nah kenapa sangat krusial? Karena
hampir sebagian besar penerimaan kita itu berasal dari pajak gitu, Dila. Oke, jadi sebenarnya kita udah merasakan efek dari pajak juga ya Pak, yang kita bayarkan ya, karena kan emang di luar sana tuh agak sensitif tuh soal pajak, katanya mana hasil pajak, padahal jalan bagus di luar sana itu kan berasal dari pajak juga gitu ya Pak. Betul. Dan banyak jenisnya, misalnya ada pajak penghasilan, misalnya itu kan itu untuk yang orang pribadi dan badan. Gitu. Nah, kemudian ada kita mengenal PPN gitu kan, pajak pertambahan nilai. Nah ini dikenakan atas setiap pembelian barang gitu kan, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah siapa yang dikenakan? Yang dikenakan adalah nanti yang paling konsumen akhirnya gitu kan, konsumen akhirnya gitu. Walaupun pada awalnya ketika seorang penjual gitu kan membeli barang tersebut dari penjual lain, itu kan ada PPN-nya tuh. Nah, tapi yang penanggungnya, yang nanti pemikul pajaknya itu ada di konsumen akhirnya, seperti itu. Ada PBB juga tuh, pajak bumi dan bangunan. Nah, di tahun 2009 kalau nggak salah itu semua masih ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian ada perubahan sehingga dibagi dua tuh. Kalau untuk yang pajak PBB-nya itu yang P2, perkotaan dan pedesaan, itu masuk ke daerah. Jadi mereka yang ini, yang apa, melaksanakan pemungutannya. Nah, sementara yang P3 misalnya untuk yang perkebunan, perhutanan, perindustrian itu masih ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kayak gitu. Juga ada lagi yang lain, misalnya contohnya bea cukai itu. Nah, bea cukai itu ada bea dan cukai, ya kan, ada bea masuk, bea keluar dan cukai dan sebagainya, macam-macam. Nah itu semua tentunya ketika kita melakukan pungutan kepada masyarakat itu tentunya berdasarkan undang-undang, ya, kayak gitu. Berarti pajak itu jenisnya beragam ya Pak? Beragam, dan sangat beragam. Instansi di bawah Kemenkyu-nya juga banyak yang memungut ya, ada DJP, DJBC juga gitu ya Pak. Dan kalau untuk bea sama cukai sendiri itu dikenakan pajaknya itu karena apa tuh Pak? Gini, jadi kalau untuk bea cukai kita paling tidak ada 3 jenis ya. Ada bea masuk misalnya kan, ada bea keluar, sama satu lagi cukai. Nah bea masuk apa? Misalnya ada barang-barang yang masuk ke Indonesia misalnya gitu, daerah pabean. Nah tentunya kan untuk melindungi perekonomian Indonesia, untuk melindungi produsen di Indonesia, tentunya kan harus dilindungi tuh. Makanya dikenakan ada semacam bea masuk. Nah, sama halnya dengan bea keluar seperti itu. Dan ada lagi misalnya cukai. Nah, cukai ini biasanya untuk kepentingan, contohnya itu untuk rokok misalnya kayak gitu, atau alkohol. Jadi untuk melindungi kesehatan masyarakat juga gitu kan. Nah, itulah fungsi dari pemerintah. Pemerintah itu punya 2 fungsi sebenarnya. Satu fungsi budgeter. Budget itu artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk menarik dana misalnya untuk mendapatkan pajak dari masyarakat misalnya itu. Dan satu lagi fungsi reguler namanya, regulator namanya. Nah, regulator itu adalah sebuah fungsi yang tadi yang untuk mengamankan masyarakat misalnya dari kesehatan supaya tetap terjamin, kemudian juga terkait dengan bagaimana industri dalam negeri juga terjamin. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 fungsi. Nah, budgeter dan regulatornya seperti itu. Nah, kayak gitu. Terus kalau kita udah tahu nih jenis-jenis pajaknya, itu mekanisme dalam pemungutannya tuh bagaimana tuh Pak? Iya. Jadi selama ini kita mengenal ada beberapa ini ya. Saya ingat dulu ya waktu zaman sebelum tahun 1983 misalnya kayak gitu, itu mekanisme pungutan itu biasanya kita mengenal dengan official assessment. Official assessment. Iya. Nah, kemudian diubah setelah tahun 83 dengan self assessment. Nah, kayak gitu. Tahu nggak bedanya? Yang saya tahu sih kalau self assessment itu kayak kita menghitung sendiri gitu. Iya, Pak, betul. Pajaknya. Ya, menghitung, melaporkan, ya kan. Nah, jadi beda dengan transparansi juga ya Pak? Betul, ya. Beda dengan dulu misalnya official assessment di tahun sebelum 83. Jadi semua penghasilan yang dibayarkan oleh penduduk atau wajib pajak itu berdasarkan ketetapan yang kita buat. Jadi kita menghitung langsung misalnya PTA atau
si A itu WPA gitu kan, dia tuh nanti kita hitung tuh berapa besar pajaknya, baru kita final. Nah, ini sifatnya jadi, oh ini pajak yang harus kamu bayar selama 1 tahun atau 1 bulan gitu kan. Nah, berbeda dengan self-assessment. Jadi pokoknya kita serahkan semua ke wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak dia selama 1 tahun tersebut. Nah, nanti ada pelaporannya berupa SPT tahunan. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau saya nih Pak sebagai masyarakat ya Pak, misalkan saya pernah ada di dalam 2 masa tersebut tuh. Nah, mungkin kamu kalau udah 2 masa maksudnya tahun 83 juga? Belum, maksudnya. Misalnya saya dulu pernah merasakan nih Pak yang official dan sekarang saya ngerasain yang self assessment. Berarti ibaratnya tuh kalau self assessment itu saya diberikan apa ya, kebebasan untuk sebenarnya kamu tuh jujur atau enggak gitu nggak sih Pak? Iya betul. Jadi kayak pertama untuk memperlancar juga ya biar efisien dan efektif juga kan dalam pengenaan pajak. Jadi nggak semuanya itu harus dari kita petugas yang nentuin, tapi kita diberi kebebasan, diberi kesempatan untuk jujur. Baru nanti kalau misalnya emang ada ketidaksesuaian itu kita bisa dikenakan apa sanksi kali ya atau gimana Pak kalau misalnya salah misalnya mereka bohong nih dalam self assessment itu apakah ada sanksinya atau apa? Jadi gini Dila, jadi kan setiap wajib pajak itu pasti punya penghasilan ya. Nah, penghasilan tersebut pasti ada beberapa yang menjadi objek pajak gitu kan. Nah, dari objek pajak tersebut artinya kan dia menghitung sendiri tuh. Nah, menghitung sendiri kemudian dia laporkan ya dalam bentuk SPT tahunan. Nah, kayak gitu. Nah, tugas dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai itu adalah ya sudah kalau memang seandainya sudah dilaporkan kita percaya saja gitu ya, percaya saja gitu. Percaya. Nah, kecuali kalau misalnya kita menemukan adanya bukti lain. Nah, misalnya ternyata penghasilan yang dia laporkan di SPT tahunan dia itu ternyata berbeda. Jadi menurut mereka yang wajib pajak misalnya 100. Nah, ternyata setelah kita cek loh ternyata ada dari pihak lain kita dapat info 110 gitu kan. Nah, atas tersebut kita lakukan semacam pengawasan kepada wajib pajak atau pengguna jasa tersebut untuk kita tanyakan pada mereka ini ya apakah yang 10-nya ini benar apa tidak gitu kan. Nah, kalau ternyata memang itu benar dan mereka mengakui, nah makanya dia harus membayar kekurangannya disertai dengan denda administrasi dan sanksinya seperti itu. Iya berarti tetap ada sanksinya ya Pak kalau ada misalnya sanksi, ya. Salah penetapan tersebut ya. Iya, salah pelaporan. Berarti kita sendiri sebagai WP juga harus teliti. Harus teliti. Kadang kan mungkin nggak cuman jujur ya, kadang kita nggak ngerti juga betul, gitu, ada WP yang nggak ngerti gitu betul, kan. Iya betul. Nah jadi mungkin teman-teman di luar sana nih yang mau lapor pajak, kalian juga harus paham. Kalau misalnya emang nggak paham, bisa langsung tanya ke petugas pajaknya biar kalian nggak salah dalam menghitung pajak kalian sendiri. Jadinya nanti nggak ada tuh bayar-bayar sanksi atau denda-denda segala macam kayak gitu. Betul. Nah balik lagi ke pertanyaan nih Pak. Jadi kalau tadi kita ngomongin prosedur ya Pak, itu kan official assessment dan self assessment. Nah kalau sistem elektronik gimana Pak? Jadi apakah semuanya sekarang udah elektronik semua? Karena kan udah canggih nih teknologi. Iya. Jadi gini, alhamdulillah memang kalau Kementerian Keuangan termasuk yang terdepan lah terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi. Baik itu di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Direktorat Bea Cukai. Kayak gitu. Jadi contohnya kayak di Direktorat Jenderal Pajak misalnya gitu kan. Jadi setiap tahun itu kan wajib pajak itu kan melaporkan SPT tahunan ya. Nah nanti mereka bisa melaporkan di aplikasi namanya DJP online. DJP online. Nah, kemudian setelah itu kan dari pihak wajib pajak ya. Nah dari pihak kita juga ada tuh dari Direktorat Pajak misalnya kita memiliki berbagai macam aplikasi yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan kita dalam melakukan pengawasan. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita miliki. Nah, aplikasi-aplikasi ini kita gunakan untuk mengawasi apakah pembayaran, pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pengguna jasa sudah benar atau belum. Nah, aplikasi macam-macam. Ada misalnya kita kalau di pajak itu ada portal DJP misalnya gitu. Portal itu isinya adalah kita bisa melihat
kepatuhan dari wajib pajak dalam melakukan pembayaran misalnya gitu, dalam melakukan pelaporan. Juga ada APROWEB, kemudian juga ada macam-macam lah, ada konfirmasi PKPM dan sebagainya. Nah, di Bea Cukai juga ada, kita punya aplikasi. Contohnya misalnya CESA misalnya gitu kan. Nah, kita selama ini memanfaatkan CESA untuk berhubungan dengan pengguna jasa gitu kan. Nah, jadi setiap pengguna jasa yang berkaitan dengan kegiatan yang berkaitan dengan bea cukai itu biasanya menggunakan CESA. Dan khususnya di beta ya, kita punya yang namanya Sejager Ribbon. Nah, kayak gitu. Itu pun kita gunakan sebagai salah satu media komunikasi antara pengguna jasa dengan kita, Direktorat Bea Cukai, utamanya terkait dengan masalah misalnya 261, 262 gitu kan, dan sebagainya. Itu. Jadi kita alhamdulillah di Kementerian Keuangan memang sudah cukup baik aplikasinya, dan tentunya aplikasi tersebut akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan apabila terdapat misalnya ada kekurangan terkait dengan, ya kita tahulah bahwa perkembangan bisnis kan selalu berkembang ya. Nah, tentunya kan akan dibarengi dengan aplikasi yang bagus juga gitu. Jadi intinya tuh perkembangan ini tuh untuk memudahkan pengguna jasa, untuk memudahkan juga ya Pak. Iya betul gitu. Nah, kalau terkait Cortex gimana tuh Pak? Cortex yang iya. Jadi gini, jadi kebetulan kalau Cortex itu kan aplikasi baru yang dimiliki oleh DJP gitu kan, dan mulai launching mungkin tahun 2024 gitu kan. Nah, jadi kedepannya bahwa setiap aplikasi yang dimiliki oleh DJP itu kan banyak tadi yang seperti saya sampaikan, nanti akan disatukan, akan digabung dalam satu aplikasi super namanya Cortex. Nah, jadi di situ ada semacam komunikasi antara wajib pajak dengan misalnya DJP, Fiskus ya, terkait dengan pelaporan, pengawasan dan sebagainya gitu. Dalam perkembangannya memang tentunya perlu ada perbaikan, tapi ke arah yang positif gitulah. Iya, kalau Cortex-nya gitu. Seperti itu sih yang Jadi saya tahu. itu untuk memudahkan juga ya Pak, Dijadikan satu wadah gitu ya? Iya, dalam satu wadah. Sama hal seperti CESA lah gitu kan, dalam Iya. satu wadah gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman Sobat Beta di luar sana yang mungkin bertanya-tanya nih terkait Cortex. Cortex itu memang sekarang dalam masa penyempurnaan ya, jadi mungkin kalau ada kendala-kendala itu ya memang wajar seperti itu. Seperti itu ya Pak, betul ya? Oke Pak, jadi ini Bapak sebagai salah satu contoh dari bentuk nyata dari cross function ya Pak, yang tadinya sebelumnya DJP sekarang DJBC. Gimana perasaan Bapak pertama kali dapat kebijakan tersebut, terus saat Bapak sudah di sini, apakah susah adaptasinya dari mulai hal mungkin antar teman atau dalam hal pekerjaan, mungkin bisa diceritain Pak? Ya, ya gini Dila. Saya kan bekerja di Bea Cukai itu, bekerja di Direktorat Jenderal Pajak itu sejak mungkin tahun 95 ya. Tahun 95, ya 95. Okay. Sangat panjang sekali perjalanannya, tentunya seluk-beluk mengenai DJP, kemudian peraturan-peraturannya, pungutan pajaknya, ya paling tidak saya sudah cukup memahami lah gitu kan. Nah, kemudian ada kebijakan dari pimpinan itu di tahun 2024, jadi tepatnya bulan Juni 2024 saya ditugaskan sebagai Kepala Seksi PDAD BC Tangerang. Nah, alhamdulillahnya bahwa saya mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru di Direktorat Bea dan Cukai gitu kan. Nah, tentunya yang namanya pengalaman baru, pelajaran baru kan sangat exciting ya. Contohnya misalnya kita masuk dari SMP ke SMA gitu, atau pelajaran baru lah gitu kan. Tentunya kita pengen tahu ini apaan sih, pelajaran apa sih gitu kan. Nah, sangat exciting. Nah, sama halnya dengan saya gitu kan. Nah, pengalaman baru ini tentunya nanti akan saya gunakan apabila saya nanti kembali ke instansi awal seperti itu. Saya sangat berbahagia gitu kan. Apalagi penerimaan dari teman-teman Bea Cukai pun sangat baik sekali. Alhamdulillah gitu. Mereka tidak membedakan antara Bea Cukai yang dari awal Bea Cukai gitu kan dengan saya gitu kan. Alhamdulillah, dari pimpinan, dari kepala seksi, dari teman-teman staf PDAD maupun dari teman-teman yang lain juga
alhamdulillah mendukung. Jadi saya sangat welcome dan saya sangat berbahagia. Gitu. Gila. Berarti kalau stay di Bea Cukai terus gimana? Ini pengalaman. Ini pertanyaan sangat sulit nih. Ya dijawabnya di luar podcast ya Pak. Agak sensitif aja. Oh iya. Ya karena mungkin karena udah asal awalnya DJP pastinya lebih hati lebih melekat di sana walaupun di tempat baru juga tetap seneng gitu ya Pak. Betul. Iya. Bahagianya kalau di Bea Cukai ini adalah bahwa saya menemukan teman baru. Teman baru. Kemudian saya mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru yang itu tidak akan bisa saya dapatkan di Direktorat Jenderal Pajak. Udah pasti itu. Nah, jika pengalaman baru, ilmu baru ini saya manfaatkan di tempat yang lama, tentunya sangat baik sekali gitu kan bagi DJP tentunya. Jadi sebelumnya misalnya saya kan kasih pengawasan. Kita hanya fokus ke PPA pasal 21, pasal 25, PPA badan, PPN dan sebagainya. Nah, sementara ada tempat-tempat baru yang perlu kita ambil gitu. Ada potensi-potensi penerimaan yang bisa kita raih. Nah, itu nanti akan kita manfaatkan di tempat yang lama misalnya seperti itu. Nah, itu kelebihan yang saya rasakan ketika saya bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan apabila pimpinan menugaskan saya sih orangnya easy going aja gitu kan. Kalau suruh milih tentunya Dila lebih tahu lah. Kira-kira saya akan milih yang mana gitu kan. DJBC kayaknya. Begitu. Jadi pengalaman ini sangat banyak. Saya misalnya contohnya kalau seandainya saya kembali ke instansi awal gitu kan, kemudian bertemu dengan teman-teman Bea Cukai BC Tangerang misalnya kayak gitu kan saya lebih gampang untuk melakukan ini kan koordinasi, kolaborasi kan. Saya lebih paham mengenai pekerjaan-pekerjaan di Bea Cukai kan. Nah, jadi tentunya ini pengalaman sangat baik buat saya. Seperti itu sih, Dila. Tapi kalau antara DJP sama DJBC ada nggak Pak yang hal sama yang misalnya menjadi beririsan gitu? Mungkin dari hal pekerjaannya atau budayanya gitu kan emang kita kan beda nih. Tapi ada nggak yang beririsan yang menurut Bapak ternyata sama juga nih di sini kayak gitu juga gitu? Oh iya, kita kan Kemenku 1 ya. Nah, Kemenku 1 tentunya kan memiliki etos kerja yang sama. Nah, gitu. Di samping itu kan ada pekerjaan-pekerjaan kita memang yang sangat beririsan. Contohnya misalnya masalah cukai aja kan. Di cukai kan ada PPN-nya juga gitu kan. Nah, ini kan belum kita potensi ini belum kita gali di tempat yang lain gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya jika sering bertemu antara Bea Cukai dengan DJP gitu kan, nah tentunya ini akan sangat baik sekali gitu kan. Pertukaran data misalnya kayak gitu. Nah ini kan selama ini kan kita walaupun dalam satu Kemenq, kita kan agak kurang ya dalam pertukaran data ya. Kayaknya masih ada tembok-tembok besar lah. Agak sulit kita untuk menyamakan data, rekonsiliasi dan sebagainya. Karena kan WP-WP atau pengguna jasa yang ada di daerah tersebut itu sebenarnya sama. Contohnya misalnya kita punya di DJP itu ada beberapa KPP gitu kan, ada KPP Pondok Aren, KPP misalnya Serpong, KPP Tangerang Timur, Tangerang Barat, Madya, Tiga Raksa dan sebagainya. Itu kan sama dengan wilayah kerja yang dilakukan oleh Bea Cukai gitu kan. Jadi WP-nya sama. Tentunya harusnya datanya yang kita miliki bisa kita rekonsiliasi gitu kan. Nah, pertukaran data sangat bagus banget gitu kan. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau seandainya bisa dilakukan itu, wah itu luar biasa. Potensi penerimaan pajak yang ada di Tangerang itu harusnya bisa sangat meningkat. Gitu. Jadi berpengaruh ke sana juga ya? Berpengaruh, iya berpengaruh. Gitu. Berarti pengalamannya di Bea Cukai positif lah ya Pak. Positif. Untuk diceritakan kembali nanti saat kembali ke DJP. Positif, betul. Alhamdulillah. Tapi Bapak sendiri ada nggak keinginan untuk cross function mungkin ke instansi eselon 1 lain misalnya? Cukup. Udah cukup. Karena bukan apa-apa, karena kemampuan saya pun tidak sangat terbatas. Karena kan selama ini kan kita berbicara mengenai masalah pungutan pajak. Nah, kalau pajak dengan Bea Cukai itu kan sama tuh, mirip. Jadi akan lebih berasa ilmu kita tuh bermanfaat apabila di dua direktorat tersebut gitu kan, seperti itu. Oke deh, kayaknya itu sudah menjadi pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Tapi mungkin di luar podcast ini masih banyak nih pertanyaan dari saya dan teman-teman di sini nih kepada Bapak. Baik, itu dia teman-teman.
diskusi kita bersama Bapak Ajat hari ini terkait perpajakan. Tentunya kita berharap hal tersebut bisa memberikan pemahaman dan kebermanfaatan untuk teman-teman Sobat Beta yang lagi menonton podcast ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih sudah diundang ya. Siap Pak, nanti next kita undang lagi ya Pak. Siap. Sebelum Bapak kembali ke DJP nih Pak. Siap. Jadi terima kasih kepada Pak Ajat atas insight-nya yang sangat kaya ya. Jadi alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu baru juga dari Pak Ajat dari sisi DJP juga seperti itu. Semoga apa yang dijelaskan menjadi bermanfaat untuk kalian. Dan mungkin dari Pak Ajat apakah ada closing statement atau kata-kata hari ini Pak? Oke, terima kasih Dila. Sobat Beta, bahwa saya sebagai Kepala Seksi PDAD sangat senang dan bahagia mengikuti podcast ini. Apalagi ini podcast yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya juga sebagai pegawai yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak sangat beruntung diberikan kesempatan untuk menggali ilmu di BC Tangerang yang tentunya akan memperkaya kemampuan dari saya sendiri, dan tentunya nanti akan, jika saya kembali ke Direktorat Jenderal Pajak, nanti akan saya gunakan untuk kebaikan dari negara juga gitu kan. Dan tentunya potensi penerimaan baik itu di bea cukai maupun di pajak tentunya akan meningkat gitu kan. Nah, harapan dari saya pribadi sebagai pegawai cross function tentunya nanti akan lebih banyak semacam pertukaran data baik dari BC Tangerang misalnya atau dengan KPP yang ada di wilayah Tangerang yang akan meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Tangerang. Nah, harapan saya seperti itu, dan juga kepada teman-teman semua tetap semangat dalam bekerja gitu kan, mumpung masih muda, kapan lagi kita bisa bekerja dengan giat dan jangan lupa belajar. Siap, oke. Beri tepuk tangan yang meriah dong buat Pak Ajat. Keren banget tuh, udah aku bilang kan dari awal narasumber kita nih spesial banget. Oke, itu dia Sobat Beta keseruan podcast kita pada hari ini. Like jika kamu suka video ini, share jika kamu rasa ini bermanfaat, dan subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan episode Suara Beta selanjutnya. Aku Dila, izin pamit undur diri. Thanks for watching dan see you!